Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Anissa dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok 3.7 mengenai laporan hasil observasi di sekolah umum dan juga sekolah yang berbasis agama. Perkenalkan, nama saya Feman Widiaresi Putri. Di sini saya akan menjelaskan profil MI Sunan Kalijogo, misi-misi MI Sunan Kalijogo, dan latar belakang. Tujuan sistem pendidikan adalah untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai agar menjadi anggota masyarakat yang produktif, berdaya saing, serta mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk mencakup mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta mandiri dan bertanggung jawab sebagai warga negara. MI Sunan Kalijogo merupakan lembaga di bawah kenaungan Kementerian Agama yang beralamat di Jalan Candi 3D nomor 442, Kelurahan Karadosuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. MI Sunan Kalijogo memiliki misi yang luhur. Misi terbentuknya generasi yang disiplin, berilmu, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Misi menyelenggarakan pendidikan yang islami dan berkualitas, melaksanakan pembelajaran aktif, inovasi kreatif, menyenangkan dan islami, mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan kesadaran beribadah bagi seluruh warga madrasah sesuai dengan ajaran Islam, memotivasikan dan melaksanakan pembinaan kompetitif bidang akademik dan non-akademik, menumbuhkan sikap dan kepekaan terhadap lingkungan, menanamkan wawasan kebangsaan nasional. Perkenalkan, nama saya Fadil Yusuf. Yang pertama, asal Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pendidikan karakter pada MI Sunan Kalijogo. Guru yang berkarakter baik sangat berperan dalam membentuk akhlak dan kepribadian siswa melalui keteladanan yang besar. Pendidikan karakter penting dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Di MI Sunan Kalijogo, pendidikan karakter diterapkan secara terpadu melalui kegiatan keagamaan seperti sholat duha, membaca juz 30, asmaul husna, dan istighosa, serta kegiatan sosial seperti pramuka atau poli. Yang kelima juga mendukung pembentukan karakter siswa dengan pendekatan keagamaan dan sosial. MI Sunan Kalijogo membentuk siswa yang seimbang dalam akhlak, spiritual, dan keberagaman sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viva Yoga Rijani. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan pendidikan multikultural pada MI Sunan Kalijaga. Sengaja pendidikan multikultural di MI Sunan Kalijaga diterapkan meskipun semua siswanya beragama Islam, tetapi sekolah ini tetap mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, empati, dan menghargai perbedaan antar individu melalui kegiatan ibadah, pembelajaran, dan ekstrakurikuler. Tujuannya adalah membentuk siswa yang religius, berkarakter positif, terbuka terhadap perbedaan, dan siap hidup di masyarakat yang beragam. Berikut penjelasan sedikit tentang penerapan pendidikan multikultural pada MI Sunan Kalijaga. Terima kasih. Permasalahan dalam penerapannya pada MI Sunan Kalijogo. MI Sunan Kalijogo telah menjalankan berbagai kegiatan keagamaan dan juga kebiasaan positif yang mendukung nilai-nilai multikultural dan juga kegiatan pendidikan karakter. Namun pelaksanaannya masih terpandang beberapa tantangan, seperti lingkungan siswa yang seragam, seperti semuanya muslim, dan juga pemahaman tentang keberagaman agama dan budaya kurang maksimal. Penerapan pendidikan multikultural di MI Sunan Kalijogo masih menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran siswa oleh siswa-siswa yang masih usianya dini dalam kebiasaan religius dan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang cenderung formal tanpa pemahaman yang mendalam. Fokus pendidikan yang terlalu pada aspek religius juga belum menyentuh nilai-nilai multikultural yang lain seperti keadilan sosial dan juga keberagaman latar belakang. Selain itu, kurangnya refleksi siswa terhadap makna kegiatan menghambat penanaman nilai toleransi dan empati. Oleh karena itu, pendekatan multikultural di sekolah ini perlu diperluas dan diperdalam lagi agar lebih termakna dan dipahami oleh para siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milisha Satyavina Irawan dengan NIM 2455216. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil observasi. Untuk hasil observasi di MI Sunan Kalijaga kemarin, yaitu penerapan pendidikan karakter dan multikultural penting untuk memudahkan pemahaman materi siswa dan mengatasi perbedaan di lingkungan sekolah. Guru perlu tanggap pada perubahan kebijakan pemerintah dan pelatihan perlu diadakan untuk mendukung penerapan pembelajaran yang sesuai. Kerjasama antara guru dan sekolah, serta orang tua atau wali murid diperlukan untuk memastikan pendidikan karakter siswa dapat berjalan dengan baik.
didirikan pada tanggal 1 Januari 1970 dan berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki 221 siswa terdiri dari 9 guru dan kepala sekolah saat ini adalah Agusti Dwi Handayani. Selanjutnya dapat dilihat di SDN Negeri 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Ananda dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pendidikan karakter pada SDN Sumber Sari 1. Pendidikan karakter di SDN Sumber Sari 1 ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran dengan penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama melalui pembiasaan keteladanan guru dan integrasi dalam pelajaran. Strategi yang diterapkan melalui kehadiran sebelum pukul 6.45 WIB, sholat duha dan Asmaul Husna setiap pagi, menyanyikan lagu kebangsaan, istighosa dan senam setiap Jumat, apel setiap Rabu, serta pramuka setiap Kamis. Keberhasilan program ini didukung oleh keteladanan guru, komunikasi dengan orang tua, pembiasaan sikap positif, serta kegiatan ekstrakurikuler yang melatih kepemimpinan dan tanggung jawab bagi para siswa. Sisi kurikulum. Guru perlu beradaptasi dengan pendekatan kurikulum merdeka yang menuntut pemahaman lebih dalam dan keterampilan mengelola pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kedua ada sisi pendidikan karakter. Pengaruh gadget dan konten digital membuat siswa cenderung memiliki perilaku yang terbatas, sehingga guru perlu lebih sabar dan kreatif dalam membimbing mereka. Lalu yang terakhir ada sisi pendidikan multikultural. Tantangan relatif dilakukan karena komunikasi yang baik antara sekolah, orang tua, dan siswa membantu menjaga suasana belajar yang harmonis di tengah keberagaman. Perkenalkan, saya Maudy Pramasari, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pendidikan multikultural pada SDN Sumber Sari 1. Pendidikan multikultural di SDN Sumber Sari 1 diterapkan melalui lingkungan sekolah yang berbasis menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Meskipun mayoritas siswa beragama Islam, sekolah menunjukkan siswa dari latar belakang lain dengan perlakuan yang adil dan setara. Nilai-nilai toleransi dan saling menghormat ditanamkan melalui pembelajaran dan interaksi sosial. Ketika muncul keadaan yang berpotensi menyinggung, penyelesaian dilakukan secara edukatif dan internal. Dengan penerapan prinsip multikultural ini, sekolah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan menghargai perbedaan. Saya Muhammad Zafir Ardini Yudhistira dari kelompok 7. Hasil observasi. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan di SDN Sumber Sari 1, dapat kami simpulkan bahwa secara umum sistem pendidikan di sekolah ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap dan proses pembelajaran berlangsung secara efektif dengan dukungan guru-guru yang memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang memadai. Kemudian, strategi sekolah ini dalam membantu karakter siswa juga terlihat dari rutinnya pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti sholat duha berjamaah, pembacaan Asmaul Husna, istighosa setiap Jumat, serta kegiatan pembiasaan lain yang mendukung nilai-nilai spiritual dan moral para siswa. Perkenalkan, nama saya Meisya Satya Irawan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang didapat dari hasil observasi di kedua sekolah. Dari hasil observasi di SDN Sumber Sari 1 dan MI Sunan Kalijaga, kami menyimpulkan bahwa meskipun keduanya berbeda secara tipe, yaitu sekolah umum dan keagamaan, tujuan utama pendidikan yang dijalankan tetap sama, yaitu membentuk karakter siswa yang baik dan menghargai keberagaman. Perbedaannya terletak pada strategi. Sekolah umum lebih menekankan pendekatan konseptual melalui kurikulum merdeka dan kegiatan kebangsaan, sementara sekolah keagamaan fokus pada pembiasaan religius dan nilai moral melalui kegiatan keagamaan rutin. Dengan strategi yang berbeda, tantangan yang dihadapi juga berbeda. Sekolah umum lebih banyak menghadapi pengaruh dari luar seperti gadget dan media digital, sedangkan sekolah keagamaan menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pembiasaan dan memperluas pemahaman multikultural. Kesimpulannya, peran guru sangat penting dalam menyikapi tantangan ini. Guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif agar pendidikan karakter dan multikultural bisa berjalan efektif sesuai dengan konteks masing-masing sekolah. Berikut merupakan hasil laporan observasi dari kelompok 3 dan juga kelompok 7 mengenai pendidikan karakter dan juga multikultural yang ada di sekolah umum dan juga sekolah berbasis keagamaan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.